Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendengarkan sedikit ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah di balik setiap cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan adalah bagian daripada kehidupan yang ada di dunia ini yang tidak bisa kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wal dara'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu tentang cobaan seperti yang datang kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digayunkan atau dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ada beberapa hikmah di balik cobaan yang diujikan kepada manusia. Yang pertama, tentang menguji kapasitas keimanan seseorang. Cobaan adalah ujian bagi kita untuk membuktikan keimanan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan bukan hanya soal kata saja, melainkan juga tentang hati yang penuh percaya, penuh kesabaran akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menguji keimanan ini artinya kita dituntut untuk berikhtiar terlebih dahulu, kemudian kita memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasil tersebut kita terima dengan lapang dada, karena di setiap cobaan pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian yang kedua, menghapus dosa. Cobaan dapat menjadi penghapus dosa-dosa kita, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosanya dengan itu. Sebagai contoh, ketika ada orang yang sakit atau menderita sakit, ada kemungkinan bahwa sakit itu akan menjadi penebusan dosa-dosa dia selama di dunia ini. Karena di poin yang kedua ini jelas, ujian atau mungkin penebusan dosa bisa lewat sakit yang diderita oleh manusia itu sendiri. Karena apapun yang terjadi pada diri manusia ini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran.
Cobaan dapat meningkatkan kesadaran kita akan kelemahan dan kekurangan kita, sehingga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik setiap cobaan, kita dituntut untuk sadar. Sadar di sini bukan dalam artian kita sadar akan melakukan kesalahan itu, melainkan sadar bahwa ujian ini memang harus diberikan karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kekurangan serta kelebihan. Kita sadar sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan yang ditujukan kepada kita sebagai umat manusia, dan meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian poin yang keempat, cobaan bisa mengajarkan kesabaran. Cobaan atau ujian dapat mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dan tidak putus asa, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini kita dituntut untuk bersabar karena manusia ini diuji dengan kadar yang berbeda, baik dengan cara kekurangan harta maupun mungkin dengan cara kekurangan ekonomi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan ujian, bagaimana menghadapi cobaan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama dengan cara bersabar. Bersabar ini adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah, karena Allah ini akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian berdoa. Berdoa ini adalah hal yang wajib setiap kali melakukan ibadah agar kita mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah selalu mengingat Allah. Ingatlah Allah dalam setiap keadaan, karena Dia adalah satu-satunya yang bisa menolong kita di dunia maupun di akhirat kelak. Akhirnya, mari kita hadapi cobaan atau ujian yang diberikan Allah dengan rasa sabar, berdoa, dan selalu mengingat nama Allah di setiap langkah yang kita tuju. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap cobaan dan menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.